Pernah nggak sih lu suka sama seseorang, awalnya kelihatan cocok, terus lu nyambung, sampai akhirnya jadian? Atau ya minimal HTS-an lah. Atau kalau bahasa Gen Z, FWB-an. Hubungan lu mungkin kerasa oke di awal, meski dengan berbagai konflik ya. Tapi kok makin lama makin ngerasa nggak sehat. Lu makin lama makin capek, makin ragu sama diri sendiri dan keputusan lu. Tapi tetap aja lu susah lepas dari orang tersebut. Bahkan setelah putus pun lu mikir, oke, habis ini gue bakal nyari orang yang berbeda. Tapi entah kenapa lu malah suka lagi sama orang yang mirip. Padahal sama-sama toksik. Miripnya pun mirip banget lagi. Dari fisik, sifat, cara perlakuan, bahkan cara nyakitin dan mutusin lu juga mirip. Atau ngeghosting lu lah ya. Dan ketika lu lihat pola ini, mungkin lu mulai nanya, kok gue sering salah pilih pasangan ya? Kok ini terjadi terus-terusan ya? Kok mending jomblo ya? Kok meskipun gue berhubungan sama orang, kok ini malah rasanya ratusan kali lebih stres daripada ketika gue sendiri. Dan buat lu yang masih jomblo, ngenes sampai sekarang, dari kecil mungkin ya, mungkin lu juga sebel sama temen lu yang kejadiannya seperti ini terus-terusan. Dan curhatnya ke lu terus-terusan dengan masalah yang sama. Lu udah ngingetin terus-menerus, tapi tetap aja nih orang batu, kagak bisa dikasih saran, akhirnya ya kejebak lagi di hubungan toksik terus-menerus. Beberapa orang bakal mikir ini tuh soal takdir. Ya kalau lu jelek, lu bakal mengundang orang lain yang jelek juga. Beberapa orang lain mikir, ya ini karena nggak diajarin aja skillsnya. Karena kalau lu udah belajar soal cinta, soal relationship, misal lu udah nontonin video 1%, mungkin bisa jadi hasilnya beda. Well, itu semua bener, tapi di video kali ini gue mau ngejelasin pendapat yang berbeda. Dimana sebetulnya kesalahan berulang ini bisa jadi tanda kalau lu lagi ngulang pola dari masa lalu. Jadi gue mau bertanya ke lu gitu, atau mau mengajukan pertanyaan lah ya buat semua. Gimana kalau sebenarnya ada bagian dari lu yang terbiasa bahkan merasa nyaman sama ketoksikan yang bikin lu tertarik sama orang lain ternyata. Jadi meskipun orang ini lu udah tahu red flag, tapi justru lu merasa nyaman dengan red flag tersebut. Jadi kadang kita tuh jatuh cinta bukan karena orang itu tuh baik dalam tanda kutip, tapi karena dia tuh mengulang pola lama yang sama seperti luka kita yang lama yang sebenarnya belum kita sadari, dan itu berulang-ulang. Dan lo harus tahu kalau pola kayak gini tuh gak kebentuk dalam waktu 1 malam 1 minggu gitu. Ini tuh adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun, terutama dari masa kecil yang kadang kita gak inget polanya seperti gimana. Nah, kita bakal ngejelasin satu konsep yang menarik tersebut di video kali ini, dan kita bakal ngebedah bareng kenapa sih kita sering kali terjebak di pola tersebut, dan gimana caranya buat pelan-pelan keluar dari lingkaran yang sama. Biar lu gak mikir mendingan jomblo, dan biar lu gak ngerasa stres di hubungan, dan gak stay di hubungan meskipun pada akhirnya ya cerai dan fuck up. Welcome to dating series. Ini gue udah lama ya gak bikin video ini, jadi gue harap lu tonton sampai habis, karena menurut gue ini konsep penting banget dipelajari oleh para Gen Z, termasuk Gen Alpha juga. Welcome yang baru datang. Kita bakal bahas soal dating series. Oke, stay tune dan tonton sampai habis. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Kadang kita mikir, kita tertarik tuh sama orang karena dia punya something, punya sesuatu lah. Entah itu dari karismanya, dari cara ngomongnya, dari perhatian, dari gantengnya, dari cakepnya gitu ya. Tapi dibalik semua itu, ada hal lain yang sering kali kita nggak sadari. Kita tuh bukan cuma tertarik sama orang yang menarik dalam tanda kutip. Jadi kita nggak hanya suka sama Justin Bieber gitu. Tapi kita juga suka sama orang yang kerasa familiar.
Jadi bukan cuma orang yang menarik, tapi justru familiar juga. Misalnya gini, lu tumbuh di keluarga yang secara emosional tuh sangat dingin misalnya. Lu nggak pernah tahu rasanya disayang sama orang. Lu nggak pernah dipeluk, lu nggak bisa ngobrol soal emosi lu di rumah. Dan misalnya di rumah tuh sama keluarga ya, satu-satunya cara buat dapat perhatian adalah dengan jadi misalnya anak baik dalam tanda kutip. Nah, di masa kecil itu jadi pola untuk bertahan hidup versi lu, ya kan? Jadi itu kayak strategi yang udah lu lakuin selama bertahun-tahun sejak kecil. Nah, ketika dewasa, strategi tersebut itu berubah jadi pola yang berulang terus-terusan. Akhirnya lu mungkin jadi tertarik sama pasangan yang cuek misalnya. Karena tanpa sadar, lu udah terbiasa sama dinamika, ya gua harus jadi anak baik dulu biar dianggap sama keluarga. Lu jadi mengulang pola tersebut ketika dewasa saat lu mulai masuk ke fase hubungan romantis. Ya, dan akhirnya ya lu jadi ngejar validasi dari orang yang mungkin dalam tanda kutip susah ngasih perhatian, ya cuek lah. Karena rasanya familiar banget gitu. Sama kayak rasa yang lu rasain ketika lu masih di keluarga saat kecil. Padahal sebenarnya lu dari kecil nggak suka diperlakukan kayak gitu. Lu sebenarnya deep down dalam hati lu suka ya orang perhatian sama lu. Tapi setiap kali ada orang yang perhatian seperti itu, lu malah kabur. Karena apa? Karena rasanya nggak familiar. Karena ini bukan cinta yang biasa gue dapet dari kecil gitu loh. Nah di sini mungkin lu jadi relate kali ya. Karena ya kadang orang yang baik gitu, kita tuh suka tolak karena dia nggak berasa familiar. Jadi otak lu tuh udah ngeburu ngecap bahwa ya yang namanya cinta tuh yang kayak begini. Karena apa? Karena udah jadi pola. Nah disinilah pentingnya lu sadar sama pola tersebut. Karena sebelum lu sadar, mungkin lu nggak akan pernah bisa memilih pasangan yang lebih baik. Lu harus ngerti dulu kenapa lu selalu tertarik sama orang yang sebenarnya nggak baik-baik amat buat lu, dan lu juga sadar gitu. Tapi kenapa lu selalu suka? Nah, pola-pola ini biasanya berakar dari gaya emosional yang terbentuk sejak kecil, atau dalam psikologi ini dikenal dengan istilah attachment style. Nah, attachment style ini mungkin lu udah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu, tapi di chapter selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam apa aja jenis attachment style, lu tuh yang mana, dan gimana attachment style ini bisa ngaruh ke cara lu dalam berhubungan. Attachment style itu sebenarnya kayak blueprint lah ya, dari gimana cara kita bisa deket sama orang. Nah, blueprint atau cetakan ini itu ngebentuk kita dari interaksi kita pertama sama orang tua, sama ya pengasuh atau siapapun yang ngurus kita waktu kecil, dan ini berpola sampai dewasa. Contohnya, kalau dari kecil lu merasa aman, lu merasa dicintai, lu merasa didengerin, besar kemungkinan lu adalah orang yang akan percaya bahwa hubungan itu bisa sehat, dan lu akan nyari orang yang ya sesuai familiar seperti itu juga. Tapi kalau lu tumbuh di lingkungan yang penuh ketidakpastian, lu diabaikan oleh orang tua lu broken home, lu dimarahin tanpa alasan, maka cara lu ngebangun hubungan pun bisa jadi ya ada toxic-toxicnya lah. Nah, ada 4 jenis attachment style. Pertama adalah secure attachment. Nah, ini sebenarnya yang paling sehat. Dan untuk ngukur attachment style ini sebenarnya lu bisa ukur di 1% ya, di 1%.net. Lu bisa googling aja psikotes attachment style 1%, ini gratis. Dan bisa langsung lu kerjain online gitu ya. Ini tuh ada 4 hasil. Pertama tuh secure attachment. Ini pola yang paling sehat. Nah, orang dengan pola secure attachment itu biasanya dia nyaman jadi diri sendiri dan biasanya gampang deket sama orang lain, tapi mereka nggak takut ditinggal sama orang dan nggak takut untuk mengekspresikan emosi juga. Jadi mereka tuh tipe-tipe orang yang secure ini ya, yang bisa bilang enggak sama orang, terus bisa sayang juga sama orang, dan nggak takut ditinggalin, termasuk nggak takut ninggalin juga kalau memang udah nggak cocok. Jadi ini secure attachment. Ini yang paling oke. Yang pertama. Yang kedua adalah anxious attachment. Nah, ini tuh ditandai dengan biasanya lu ngerasa takut ditinggalin. Jadi ngerasa anxious lah. Cenderung overthinking. Suka mungkin cenderung posesif ya. Butuh kepastian terus-terusan. Butuh deket terus-terusan. Dan mungkin ada perasaan kalau gua nggak jaga nih orang bakal selingkuh, bakal pergi. Jadinya ya entah dia terlalu bergantung sama orang lain atau jadi cenderung posesif. Nah, di sanalah memang toksiknya. Nah, si anxious ini toksiknya adalah ya mereka akan kejar terus. Kayak toksiknya tuh mungkin kalau sama yang avoidant gitu ya, dan mereka mungkin akan attract orang yang avoidant juga, karena yang avoidant biasanya mereka yang dikejar, terus mereka yang cabut gitu. Jadi si anxious ini ya lumayan wombo combo ya kalau misalnya digabungin sama yang avoidant. Nah, ini yang avoidant tuh yang ketiga. Ini kebalikannya dari anxious ya. Jadi orang dengan avoidant itu cenderung ngejaga jarak. Jadi ada benteng lah untuk membuka diri gitu. Biasanya tuh cuek, nggak responsif, sulit kebuka.
Karena dari kecil mereka nggak pernah paham soal itu. Ya nggak bisa lah membuka diri sama orang tuh nggak bisa. Jadi lebih nyaman sendirian. Atau kalaupun punya pasangan yang nggak terlalu deket-deket amat gitu. Nah ini biasanya tipe orang yang bakal cabut. Kalau ya ada orang yang care sama dia. Jadi kayak dia nggak nyaman gitu. Nggak terbiasa, nggak familiar. Nah ini kalau digabungin sama anxious ini jadi wombo combo. Jadi kayak yang satu ngejar, yang satu cabut. Gitu terus berulang gitu ya. Nah ada juga yang paling kompleks gitu ya. Ini kombinasi yang paling kompleks. Yang keempat adalah fearful avoidant. Jadi ini disorganized. Jadi di satu sisi mereka tuh pengen deket terus, pengen mengontrol. Di sisi lain mereka juga takut ditolak, takut disakiti, takut kehilangan kontrol juga. Akhirnya ya mereka ini ketika lagi stres dalam hubungan, ketika lagi menjalani hubungan, itu kayak roller coaster banget. Kadang manis banget, kadang dingin banget, kadang ngejauh, kadang ngedeket. Dan mungkin lu akan bingung sama orang seperti ini, tapi percayalah mereka juga bingung sama diri mereka sendiri gitu. Mungkin ini lu juga kayak gini gitu. Lu juga bingung gitu. Lu nggak ngerti kenapa lu bersikap seperti ini. Dan ya namanya juga disorganized ya. Kagak teratur aja polanya gitu. Nah, keempat pola ini nggak cuma ngaruh ke cara kita pacaran, tapi juga cara kita melihat diri sendiri, cara kita menghadapi konflik gitu ya, dan lain-lain. Jadi lu bakal ngelihat pola yang sama di kerjaan. Misalnya yang avoidant ya mungkin kalau udah nggak cocok ya cabut aja dari kerjaannya gitu. Kalau anxious mungkin ya kerjaan akan dipertahankan terus dan lain-lain lah. Nah tapi attachment style ini bukan pola yang fix ya. Jadi ini tuh bisa berubah kalau misalnya kita belajar. Nah tapi ya memang lu harus tahu dulu lu yang mana. Lu harus sadar dulu yang mana. Sebenarnya cara paling baik untuk ngelihat pola ini ya dari psikolog ya. Kadang psikolog juga nanti bakal analisis lewat psikotes atau lewat cara lain. Tapi kalau cara paling simple, nggak selalu baik ya yang simple, itu lu ya ke 1% aja ngerjain psikotes attachment style yang gratis. Dan belum tentu benar juga. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kan lu bisa aja ngisinya nggak benar dan lain-lain gitu ya. Nah tapi menyadari pola doang nggak cukup. Lu harus tahu gimana caranya keluar dari pola ini. Nah ini yang bakal kita pelajari di chapter selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah gue udah tahu pola gue apa, gue udah tahu toxic gue di mana, gue udah tahu red flag gue di mana. Terus sekarang apa yang bisa gue lakuin? Bisa berubah nggak sih gue? Well, jawabannya adalah bisa, tapi tentu nggak instan karena pola ini udah terbentuk dari pengalaman belasan atau puluhan tahun. Jadi nggak bisa langsung hilang dalam semalam. Tapi kabar baiknya adalah ya, at least dengan lu nonton video ini lu udah sadar dan ya at least sadar aja udah bagus gitu ya. Karena banyak orang yang sampai mati aja meninggal kagak sadar gitu ya. Jadi ya good job lah dengan ada di video ini ya. Lu bisa nonton sampai saat ini udah bagus. Nah, jadi ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah lu harus sadari pemicunya. Pola ini sebenarnya memang nggak relate ke semua hubungan lu. Mungkin di pertemanan tertentu lu bisa secure, di pertemanan lain lu bisa avoidant misal. Tapi lu bisa mulai perhatiin, lu bisa petain hubungan lu gitu ya. Lu tuh kapan sih ngerasa anxious, kapan ngerasa avoidant, kapan lu cenderung overthinking, kapan lu cenderung cabut gitu. Terus lu bisa cari tahu juga di situasi kayak apa sih lu mulai takut ditinggalin, kapan lu mulai ngejauh, terus tipe orang kayak gimana sih yang bikin lu jadi suka sama orang tersebut padahal toxic gitu ya. Lu bisa listing hal tersebut ya, lu tulis di Gdocs gitu ya, atau di Microsoft Word, di notepad lu gitu. Akan sangat membantu harusnya. Kadang jawabannya nggak langsung ketemu gitu ya. Dan tadi ya, menurut gue cara terbaik sih dengan counseling, tapi ya at least dengan lu, kalau lu nggak punya duit gitu ya. Kan banyak tuh yang suka ngeluh, alah lu marketing counseling bla 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 gitu. Ya udah lu tulis aja, lu ngobrol sama AI atau apa gitu ya, kan banyak solusinya gitu. Tapi tetap menurut gue cara terbaik sih dengan counseling gitu. Tapi at least lu bisa mulai dari cara paling simple ya, nyatet di notepad atau ngobrol sama AI juga udah oke lah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lu harus belajar ngebangun kepercayaan sama diri sendiri gitu. Jadi ya meskipun lu jomblo menahun, meskipun lu kayak dapet pasangan yang toksik mulu gitu, lu harus sadar kalau itu tuh bisa berubah gitu. Jadi lu harus percaya bahwa lu layak dapet yang lebih baik gitu. Karena kalau lu nggak percaya, lu bakal settle for less gitu ya. Jadi ya udahlah, yang penting ada yang mau sama gue. Padahal kan sebenarnya masih banyak gitu ikan di laut, masih banyak cowok atau cewek yang mungkin lebih baik gitu. Ya meskipun tentu PR-nya di lu adalah lu harus ngebangun percaya diri itu juga dengan ya realita diri lu yang lebih baik gitu ya. Misal yang laki-laki gitu ya, lu masih mau kondo ya, lu mungkin mulai kerja dari sekarang. Jadi biar bisa ngebangun kepercayaan diri lu sama diri lu sendiri, biar lu punya duit ya, biar lu mungkin jadi lebih ganteng gitu. Lu mulai dress up ya, buat yang cewek mungkin bisa ya belajar make up, mungkin bisa kerja juga ya, bisa jadi lebih baik lah gitu. Lu bisa tonton video 1% yang lain ya. Kita kan banyak video self development yang seperti itu, tapi beneran praktekin. Biar apa? Biar lu bisa ngebangun kepercayaan diri dengan diri lu sendiri. Jangan settle for
or less gitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya lu bisa juga kelilingi diri lu dengan ya lingkungan yang mendukung gitu. Jangan kelilingi diri lu dengan orang yang ya mungkin anxious semua, avoidant semua. Hindari teman-teman yang suka selingkuh, kerjaannya gosip doang, segala macam lah. Dan salah satu cara yang menurut gua paling simple adalah ya dengan lu misal join komunitas kayak di membership 1%, contoh Good Life Membership gitu ya. Karena di sana kan ada teman-teman members yang lain, ada juga life coach, psikolog yang bisa lu diskusi di sana di grupnya, dan ya lu juga bisa akses psikotes kita yang premium dengan gratis kalau lu join membership ini gitu ya. Nah lu bisa coba dari sana cara paling simple. Kalau yang cara lain yang gak simple ya lu bisa join komunitas lain gitu ya, yang nanti lu masuk ke sana lewat rekrutmen gitu ya. Lu bisa join volunteer, kayak dulu juga gue sempat volunteer gitu ya di misal salah satu komunitas mengajar gitu ya. Nah lu bisa join ke komunitas seperti itu yang obrolannya tuh produktif gitu, nggak cuma yang toksik doang gitu loh. Nah lu bisa join yang seperti itu karena lu butuh orang-orang yang nggak toksik untuk sadar bahwa yang lu lakuin tuh toksik sekarang gitu. Jadi kayak gitu ya. Dan lu nggak harus misalnya join itu atau lu harus punya menjalankan semua cara ini semuanya besok gitu atau hari ini semuanya lu kerjain, nggak perlu. Yang penting adalah setiap langkah kecil lu bisa lakuin buat kenali diri lu sendiri. Itu aja udah termasuk bagus itu, karena yang tadi gue bilang banyak orang yang sampai umur 80 kagak sadar bahwa dia toksik gitu, dan akhirnya nurunin ketoksikan itu ke anak-anaknya, anak cucunya ya. At least video ini bisa jadi langkah pertama. Nah kalau lu ngerasa relate sama video ini ya silakan gitu ya, lu bisa lakuin langkah lain tadi, kerjain psikotesnya ya, terus juga analisis diri dan coba ya kembangin diri dari berbagai aspek sedikit demi sedikit. Akhir kata semoga video ini bisa ngebantu ya. Gua Evan 1%. Well, thanks.